Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Tasari dari Program Studi Manajemen. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Gokasiahaan MM selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Resiko. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan review 5 artikel dalam bidang manajemen resiko dari berbagai sektor. Secara konseptual, manajemen risiko bukan hanya alat pengendalian kerugian, tetapi merupakan pendekatan strategis untuk menjaga stabilitas, meningkatkan kinerja, serta memastikan keberlanjutan organisasi dalam menghadapi ketidakpastian. Jurnal 1 yang berjudul Peran Manajemen Risiko dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan, karya Emil Safitriana dan kawan-kawan. Latar belakang institusi pendidikan menghadapi resiko internal dan eksternal seperti keterbatasan sumber daya, perubahan kebijakan pemerintah, serta dinamika lingkungan pendidikan yang dapat memengaruhi kualitas layanan. Yang bertujuan untuk mengkaji peran manajemen risiko dalam meningkatkan kualitas dan keberlanjutan institusi pendidikan. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi literatur atau library research. Hasil penerapan manajemen risiko secara sistematis membantu identifikasi risiko sejak dini, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, dan menjaga stabilitas organisasi pendidikan. Implikasi, institusi pendidikan perlu mengintegrasikan manajemen risiko dalam sistem tata kelola untuk menjamin kualitas pendidikan yang berkelanjutan. Selanjutnya, jurnal 2 yang berjudul Strategi Manajemen Risiko dan Keamanan Cyber dalam Ekonomi Digital, Tinjauan Literatur, karya Adinda Priskidea Asyanti dan Agus Salim. Latar belakang perkembangan ekonomi digital meningkatkan risiko keamanan cyber seperti kebocoran data, serangan cyber, dan penyalahgunaan sistem digital yang dapat merugikan organisasi. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis strategi manajemen risiko dalam menghadapi ancaman keamanan cyber di era ekonomi digital. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil manajemen risiko cyber membantu organisasi mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko keamanan informasi secara terstruktur. Implikasinya, organisasi harus mengintegrasikan keamanan cyber dalam sistem manajemen risiko untuk menjaga kepercayaan pengguna dan keberlangsungan operasional. Selanjutnya, jurnal dengan judul Manajemen Risiko Permodalan Perusahaan-Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia, karya Andreas Krisvian dan kawan-kawan. Latar belakang, perusahaan asuransi jiwa memiliki kewajiban jangka panjang kepada pemegang polis sehingga membutuhkan tingkat kecukupan modal yang memadai. Risk-based capital atau RBC menjadi indikator utama kesehatan keuangan perusahaan. Dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh risiko investasi dan risiko underwriting terhadap tingkat RBC. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan data panel periode 2016 sampai 2020 menggunakan ordinary least squares dan robust least squares. Hasil, risiko investasi dan risiko underwriting berpengaruh signifikan terhadap tingkat RBC. Implikasi, manajemen risiko permodalan yang efektif penting untuk menjaga solvabilitas dan stabilitas industri asuransi. Selanjutnya, jurnal keempat dengan judul Pengaruh Manajemen Risiko terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah periode 2019 sampai 2023, karya Ayu Wadini dan Melia Kusuma. Dengan latar belakang, Bank Umum Syariah menghadapi resiko likuiditas, resiko kredit, resiko operasional, dan resiko pasar yang dapat memengaruhi profitabilitas. Tujuannya untuk menganalisis pengaruh berbagai jenis resiko terhadap kinerja keuangan bank syariah yang diukur melalui Return on Asset or ROA. Metode penelitian, pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi menggunakan EView 10 dengan hasil resiko operasional dan resiko pasar berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan resiko likuiditas dan resiko kredit tidak signifikan. Implikasi, bank syariah perlu memperkuat pengendalian resiko operasional dan resiko pasar untuk meningkatkan kinerja keuangan. Dan jurnal terakhir dengan judul Pengaruh Resiko Kredit, Resiko Pasar, Resiko Likuiditas terhadap Kinerja Keuangan, karya Silva Silviana dan Wulandari Cahyani Putri. Latar belakang, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia rentan menghadapi resiko kredit, resiko pasar, dan resiko likuiditas yang dapat memengaruhi stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Tujuan untuk menguji pengaruh resiko kredit, resiko pasar, dan resiko likuiditas terhadap kinerja keuangan perusahaan. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda menggunakan data sekunder laporan keuangan. Dengan hasil, resiko kredit dan resiko pasar berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan resiko likuiditas tidak signifikan. Implikasi, pengelolaan resiko kredit dan resiko pasar menjadi faktor kunci dalam menjaga kinerja nilai perusahaan.
Kesimpulan, berdasarkan kelima artikel tersebut, manajemen resiko memiliki peran yang sangat penting di berbagai sektor, baik pendidikan, teknologi, asuransi, perbankan, maupun perusahaan publik. Manajemen resiko tidak hanya berfungsi untuk mengurangi potensi kerugian, tetapi juga mendukung stabilitas, keberlanjutan, serta peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian, manajemen resiko tidak lagi dipandang sebagai fungsi defensif semata, tetapi sebagai instrumen strategis yang harus terintegrasi dalam tata kelola pengambilan dan keputusan organisasi guna menjamin keberlangsungan jangka panjang. Penerapan manajemen resiko yang statis menjadi kunci dalam menghadapi ketidakpastian di era modern. Sekian pemaparan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.